sebelum jauh kita mengulas tentang jiwa, saya akan mencoba untuk sedikit menjabarkan tentang teologi persepsi dan juga berkaitan dengan persepsi. Nah, yang dimaksud dengan teologi adalah berakar dari suku kata teleos yang artinya tujuan, dan persepsi itu sendiri ketika kita tarik dalam ranah pemahaman umum, maka persepsi dimaksud adalah gambaran-gambaran tentang sesuatu yang didapat di realitas atau objek-objek realitas. Nah, namun makna persepsi itu adalah satu makna yang sifatnya umum. Maka persepsi dalam teologi persepsi adalah berkaitan dengan di mana Mula Sadra mencoba menjabarkan tentang persepsi sendiri adalah bukan persoalan gambaran-gambaran yang sebagaimana makna umum itu, tetapi persepsi dalam perspektif Mula Sadra adalah berkaitan dengan idrak atau perjumpaan, atau bisa disebut dengan dikoh, pertemuan. Nah, maka persepsi dalam perspektif Mula Sadra adalah berkaitan dengan perjumpaan persepsi dan objek persepsi. Artinya berkaitan dengan pengetahuan itu sendiri. Maka perjumpaan dalam perspektif teologi persepsi atau persepsi yang dimaksud dengan Mula Sadra adalah bukan persoalan perjumpaan fisikal atau materi, tetapi yang dimaksud persepsi dalam pahaman Mula Sadra adalah pertemuan atau perjumpaan pahaman atau pengetahuan itu sendiri. Nah, itu yang berkaitan dengan persepsi. Maka kita kembali kepada topik, yaitu teologi jiwa dalam perspektif teologi persepsi. Maka yang dimaksud dengan jiwa adalah secara sederhana yang dalam perspektif teologi persepsi adalah potensialitas, karena jiwa sendiri dimaknai sebagai sesuatu yang sifatnya kosong atau bisa kita sebut sebagai tabula rasa, kertas kosong, dan dimana berkaitan dengan jiwa itu ketika manusia diciptakan, manusia dalam bentuk kosong tidak membawa sesuatu, bisa ditarik dalam perspektif fitrawi bahwa kekosongan jiwa itu yang kemudian membuat jiwa itu menjadi satu potensialitas. Artinya potensialitas ini jiwa akan sampai pada sesuatu yang dia capai. Nah, dan jiwa ini juga berkaitan dengan sesuatu yang kemudian akan mencapai aktualitasnya. Dari kosong akan sampai pada apa yang dia pahami, tergantung sebagaimana jauh tentang pahaman-pahaman dia atau persepsi-persepsi dia tentang objek-objek, baik itu objek di realitas maupun objek dalam bentuk mental itu sendiri. Nah, maka aktualitas jiwa itu berkaitan dengan persepsi, karena jiwa adalah potensialitas yang paling tinggi yang saya pahami dalam perspektif teologi persepsi. Maka tugas jiwa adalah melengkapi potensi-potensi yang ada pada manusia itu sendiri, atau yang berkaitan dengan persepsi-persepsi manusia. Nah, mestinya jiwa yang memahami persepsi-persepsi yang dimiliki manusia itu. Kenapa? Karena jiwa sendiri yang dapat melengkapi itu. Jiwa adalah secara yang saya pahami, jiwa itu dia bersifat universal. Ya, jiwa yang saya pahami dia bersifat universal yang kemudian tidak dapat dipahami oleh apapun itu, terkecuali dia yang mampu memahami
yang dibawanya. Maka jiwa akan sampai pada aktualitasnya, berarti dia harus berkaitan dengan potensi-potensi yang ada pada manusia itu sendiri. Nah, lagi-lagi berkaitan dengan persepsi, lagi-lagi berkaitan dengan jiwa. Nah, aktualitas jiwa dibantu atau mencapai satu aktualitas ketika pada manusia itu sendiri dia dibantu oleh persepsi atau pengetahuan. Nah, tingkatan-tingkatan pengetahuan dia melalui tahapan-tahapan persepsi itu yang kemudian akan membuat mumpuni jiwa untuk sampai pada aktualitasnya. Nah, aktualitas jiwa sampai pada kestabilitas persepsi ketika dia mampu melepas persepsi yang sifatnya fisikal atau persepsi yang sifatnya materi. Nah, karena di dalam persepsi itu sendiri kita akan jumpai persepsi indrawi dan persepsi imajinasi sekaligus persepsi akal. Maka ketika jiwa melingkupi persepsi indrawi, maka di situ jiwa sedikit mengalami satu masalah, yaitu tidak sampai pada aktualitas stabilitas persepsi, stabilitas jiwa. Kenapa? Karena dia masih berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya material ini, yang kemudian dia rentan terhadap perubahan-perubahan. Nah, karena dengan perubahan-perubahan itu yang kemudian membuat jiwa seseorang itu tidak mengalami sebuah kestabilitas yang masih berkaitan dengan perubahan-perubahan. Sama halnya juga dengan persepsi imajinasi yang kemudian akan masih berbicara persoalan pahaman-pahaman tentang hal-hal yang sifatnya indrawi. Maka kestabilitas jiwa adalah berkaitan dengan persepsi akal. Kenapa? Karena tujuan daripada jiwa adalah bagaimana dia mencapai stabilitas. Nah, stabilitas persepsi adalah stabilitas akal itu sendiri. Maka potensialitas jiwa mencapai aktualitasnya, maka dia berkaitan dengan persepsi akal. Nah, potensialitas jiwa ini dia tidak secara totalitas sendiri mencapai sebuah aktualitas tanpa satu bentuk daripada saya sebut sebagai lokomotif atau mesin penggerak dari aktualitas jiwa itu sendiri. Dan dimaksud dengan itu adalah akal itu sendiri, karena akal yang kemudian tak dapat dilingkupi oleh indera-indera yang lain, terkecuali dia hanya sebagai bentuk daripada teleos atau tujuan dari persepsi-persepsi itu sendiri. Maka dalam perspektif teleologi persepsi, jiwa akan sampai pada tujuannya, yaitu berkaitan dengan dia menerima pahaman-pahaman di mana akan sampai pada kestabilitas persepsi, yaitu dia mampu menerima sesuatu yang tidak dapat dipahami di persepsi indrawi dan persepsi imajinasi, terkecuali sampai pada persepsi akal yang menerima sesuatu yang sifatnya tidak berbentuk dan lain-lain. Tapi untuk sampai pada situ maka jiwa mesti mencapai potensialnya menjadi aktual. Karena maka sehingga akhir daripada video ini saya ingin mengatakan bahwa aktualitas jiwa adalah dia mampu melakukan pentajritan atas pahaman-pahaman persepsi yang sifatnya fisikal atau persepsi yang masih berbentuk material, dan juga pahaman-pahaman persepsi yang masih berkaitan dengan ikatan-ikatan indrawi tentang objek-objek eksternal.